Ya konser streng waktu itu tuh satu bulut itu bang, Satu budut dengan benar gak satu gerbong kereta atau satu kereta? satu kereta bang, atas bawah tuh bang. Jadi dari Bulu sendiri ya, satu kereta mau nonton konser di Bekasi. Demi Allah itu saya berani sumpah, itu satu kereta bang. Itu kelas 1 ya itu? Hanya kok satu, masih banyak pagi siang, Pami, Lepu, Rapika. Cuman kan nggak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Indonesia Vlog 75 family mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa like, subscribe, komen channelnya. Dan kali ini menceritakan Bang Katel di konsernya Slank. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi kalian, dan cerita ini hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Bye-bye. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut di part 2. Makin seru nih cerita jalur kelas Cus 40 versi Bang Katel. Mulai agak memanas di kelas 2 dan dan tadi di kelas 1 cukup seru. Sekarang kita balik lagi di cerita kelas 2. Apa yang lagi Bang yang ingat di kelas 2? Kelas 2 udah mulai banyak juga maksudnya bang, masa udah mulai sedikit ya kan. Kelas 2 itu kita basis dari Cililitan juga udah mulai sedikit bang, dari tim Rebo juga sedikit. Kita bareng, jadi tetap titik ngumpul di Cililitan paling 3 orang 4 orang, karena kan kebanyakan kalau dikumpulin 40 tim saya bilang 7 itu ada yang dari rumah Pak Meriam, dari Kuitang. Kalau untuk 40 dari ujungnya ini ya paling 4 orang saat itu, 4 orang 5 orang. Kita bareng sama KR bang. Oh, gabung sama KR. Kita jadi dari Cililitan naik 53 yang lihat kampung aja tuh, kampung ini. Terus kita bareng sama anak KR. Titiknya berarti di Lengkong. Tanjung Lengkong, sama Israel kan bang. Cuman jarang waktu itu ente berangkat ketemu Israel. Israel nggak jarang ketemu bang. Mungkin anak pagi kali. Pagi malah kan, sering cerita itu pagi misalnya. Siang nggak ketemu. Nggak pernah ketemu. Ketemu Ya di sekolahan. Sekolahan. Di Israel ya. Betul. Itu juga ketemu nggak sampai bentrok ribut. Lama, karena situasi kendaraannya dekat Kodim. Nah itu kelas 2. Ya titik ributnya sih sama, terutama itu Kampung Melayu, Gang Kelo, Gang KR turun di ditambah lagi kelas 2 itu mulai nambah tuh bang. Uki Salemba bang. Salemba. Sama anak DC Nusantara, Nusantara SKD. Nah di situ Bang Uki kan termasuk forkot tuh bang, mohon maaf, forkot tuh bang. Dan jalur waktu kalau untuk ukuran mahasiswa agak keras apa forkot di zaman itu. Keras banget. Padahal banyak alumni Burit juga ikut forkot benar-benar. Kan UBK banyak tuh alumni Burit juga, itu ikut forkot juga. Terus akhirnya di titik Salemba itu ente tambah musuh baru. Tambah musuh baru itu mahasiswa sama gabungan pelajar, mungkin mahasiswa baru kali bang, masih jiwa-jiwa STM. Nah itu itu paling Polibus itu enak bang ya, walaupun jalur gede gini kalau kita masanya kadang bantuin kita yang masak nari. Oh iya, seberang tuh bantuin. Nah kalau udah masa yang ribut, sekolahnya mah cabut bang. masa mau Ki jadinya. Lu provokator lu kan. Pernah bang hari Jumat mau berangkat sekolah, kita cuman gabung sama KR tuh bang, sedikit lah hari Jumat mau sholat Jumat kan. Ribut tuh bang di Salemba, turunin jebret. Yang sholat Jumat ke di UI kan sebenarnya UI bang,
itu sampai luar pinggir jalan bang kalau sholat bang. Itu yang sholat buru-buru bang. Assalamualaikum, jadi sejadah langsung itu bantuin kita. Udah gitu mandi mundur, dia aja gitu. Kompor emang. Udah urusan lo deh. Pernah juga di situ di press sama Israel bang. Di Itu titik pernah Salemba Bang. itu. Kita di press sama Israel bang. Hmm. Kita lagi ribut mungkin. Nggak tahu ya dari arah anak 6 dari arah. Nah ini yang Keramat. banyak tuh bang. Kata anak KR-nya kagak tahu bang tuh anak mana. Sampai nanya sama saya, lah saya juga mana tahu ya kan. Nggak tahu sampai deket teriak Israel buyar tuh bang anak langsung. Ini jatuh tuh bang. Mau lari ke Salemba yang di sini buntas apa itu. Jatuh, tabrakan sama Israel bang. Jatuh ya. Dia bocer bang. Tariknya pas satu saya itu si Roy. Tarik, alhamdulillah saya nggak bisa narik dia berdiri, lari pun nggak kena, nggak bisa sabut. Si Roy gimana? Si Roy-nya alhamdulillah lolos juga bang. Jadi narik saya maksudnya biar saya bangun gitu bang. Cuman waktu itu nahan gini, Wah, Seleo aja. aja, diurut aja tuh waktu itu. Alhamdulillah sih nggak kena celurit. Itu jatuhnya Israel backup Uki ya? BKPOKI ngepres soalnya. Ngepres malah. Banyak juga Israel 40 bang. Banyak juga. Nggak tahu Israel 40 atau 9 nggak tahu deh. Ya kan. Pokoknya dia udah deket teriaknya Israel. Pokoknya Israel aja. Wah, udah kita asli. Peper tuh. Dipres. Soalnya. Nggak tahu itu anak mana. Pokoknya di kelas 2 Keramat Raya makin angker ya. Keramat Raya Salemba itu makin. makin. Tapi ya agak ada yang nambah, ada yang kurang juga. Oh, berarti tergantung lokasi ya. Lokasi kayak Ripoli udah mulai kurang tuh Ripoli bang, udah enggak ke Bantai. Mungkin anak pelajaran udah nggak ada kali kan kontrol 30-nya udah nggak ada. Israel bang itu. Tapi pernah bareng kita kalau ngeliatin Israel waktu itu ulang tahun tuh bang Israel. Banyak tuh bang naik yang Israel Priuk kan tapi bang. Yang rapi dulu biarin kayak rapi dulu. Sampai Senin di ujung mau naik Senin tuh bang di Batam. Kita berenam tuh bang. Turunin. Saya pikir mau ngejabanin bang. Ditutup pintu udah bang. Gut. Tapi ya Badan tadinya miring bang. langsung begitu. Terus kayak bertujuh berenam gitu. Kurang lebih segitu 7 berenam. Kita turunin, tutup. Wah ditutup cuma bantai kan kita cuma dikit doang. Kita balik lagi naik patah 19 tuh bang. 115 waktu itu kita. Dia lewatin gitu, wah ngeledek Israel nih. Israel yang tadi. Iya, padahal nggak kita bantai, dan dia lewat dia ngeledek. Ngajar berarti tadi lu gua turunin, nggak mau nurunin lu. Berarti versinya ledek-ledekan. Ledek-ledekan, sengaja kalau saya nurunin di batuan dia pasti kalah, bertujuh. Ngelewatin, ya itu ngelewatin dulu. Itu miring sebis bang. Itu nyawa itu sendiri bang. Ya padanya kita itu, seingat saya. Nggak berani nurunin, udah lempeng. Apalagi kelas 2. Kalau kelas 2 sebenarnya ya tiap hari sih bang di Bandai bang itu pasti makanan sehari-hari bang. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pasti pulang pergi pasti. Tapi selewat titik Israel sampai Pasar Baru sekolahannya itu ya aman ya? Aman. Nggak ada hambatan ya? Nggak ada. Kalau kelas 2 kita sama Bonser juga jarang ketemu. Bonser kelas 2 itu sedikit masih masanya bang. Masih Masanya dia paling di bawah 10 lah. Ini bosnya rombongan Yasir Jangkung ya masih? Kayaknya sih itu karena arahnya arah ke Genjing? bukan sih pulang arah ke mana? Kelor itu. Oh anak 501 Manggarai berarti. Kelas 2 saya belum kenal nama rival tuh belum kenal. Nah begitu kelas 3, ini kelas 2 kan masih di sekitar wilayah Salemba Keramat. Di kelas 3 nanti cooling down apa lanjut lagi? Lanjut kalau saya bang. Gue nggak ada kata yang tiarap lah ya Nggak lanjut. ada. Karena pernah gini bang, saya nggak ngebasis, basisannya nggak jalan. Widih. Iya, Kenapa walaupun sedikit. Kalau saya prinsip gini, walaupun sedikit, lu yang penting rapi, basisnya hidup, nggak mati. Tapi dalam arti kita tetap jaga pintu bang, bukannya rapi kita benar-benar duduk di tengah, enggak, jaga pintu, takut ada yang naik kan, gitu. Tetap waspada lah. Waspada, bumbata kalau kata Amoy, buka mata buka telinga. Apa? Bumbata. Dumbata, Nah,
kelas 3 itu tetap jaga pintu walaupun ya makin sedikit tuh bang, sedikit duduk Westlife 5 bang di Cililitan. Ya lagun Westlife. Berlima dengan jalur yang panjang dengan mesin ini, ya kita nggak usah belajar gila lah, tahu diri ya kan. Tapi kalau emang ada, jabanin kan, urusan menang kalah, ya belakangan kan gitu bang. Tapi di kelas 3 yang nungguin Jus 40 tuh sama degradasi apa makin parah, maksudnya makin Ya. jadi. Ya Titiknya beda-beda ya berarti. kalau titik di Melayu sama Kelor mah tetap di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masih sama. Itu Kelor mah udah pasti. Kalau yang beda? Ya paling nambah waktu di kelas 2 itu Salemba. Salemba. Sampai kelas 3 itu saya itu Salemba Uki gitu kan. Kalau balik, nah kelas 3 ini bang, kampung Melayu itu kampungannya udah nggak ikut-ikut bang. Lebih pelajar. Udah, maksudnya udah nggak ngebantai kita. Kalau dulu kan kanan kiri tuh kelas 1 ada kelas 2 kanan kiri. Sampai ditungguin Sabtu kita pulang waktu dulu nih kelas 1. Melayu itu kita hari Sabtu kan sepi budut bang. Anak 40 itu ada yang libur, mesinnya libur dulu bang hari Sabtu. Sedikit bang, kita rapi. Kita ngintip, buset, ditungguin kita coba 15 ke 1000 berlima. Westlife. Kelas 3 sih udah enggak itu bang, udah kurang. Ya, paling terminal kampung Melayunya aja. Paling pelajar. Pelajarnya aja kita nurunin, lihat sisa Masih jamin. Itu masih BM dan sekutunya. BM Pelabuhan waktu itu ada juga. Oh, Pelabuhan dan nongol di dunia persilatan dong. Ada bang di Pelabuhan di Cilita, di terminal kampung Melayu. Pelabuhan eranya siapa itu? Kayak kurang tahu kalau namanya. Ya, saya paling males nalin nama musuh orang bang. Penting ya. Justru musuh yang kenalin saya kalau prinsip anak muda gitu bang. Kalau kata anak-anak, kalau ada yang ribut bilang nih gue yang paling seron ini, bilang aja lu yang paling katro di budut gitu. Ini gue yang paling Jadi katro di budut nggak ada cerita ngenalin musuh. Gak ada yang yang dibilang orang-orang katanya ini yang bawa budut basisnya nggak ada sebenarnya bang. Jadi senioritas wajar ya kan. Ya paling orang nganggapnya ini karena dia sering paling di depan ribut, dia sering paling aktif, jadi orang nganggapnya wah ini yang bawa, karena sama aja, nggak ada, Sama aja ya. gitu. Rata lah ya. Karena saya yang paling abang kelas, yang paling aktif, yang kalau ribut lebih sering, lebih seringnya di depan, sampai dikenal musuh, dia bukan ngembangin diri gitu. Itu kan masa dulu itu bang. Itu jadi ya kenalnya saya aja kira yang bawa. Apa cerita apa yang itu nggak lupa dikasih? Kelas 3 wah apa ya, sebenarnya kalau cerita itu ya kelas 3 pernah bang, ya itu yang tadi saya nggak ngebasis habis ulang umum tuh bang, tahun 2 waktu itu ulang umum tahun 2 tahun 3 itu nongkrong tuh bang, kita kelas 3 semua di depan sekolahan ambil minum gitu bang. Ada basis lain ngomong, kayak basis lu nggak jalan lu nggak basis. Kan, saya mulai kelas 3 Cabuba itu udah di motor bang, ke motor. Cuman ke motor pun kadang-kadang kita masih ngiringin bang, ngejagain anak-anak, dibikin colong mungkin ya bisa dibilang. Cuman kenapa nggak pernah ada musuh giliran saya bawa motor, aman aja lancar. Giliran saya ngebasis dibanting dulu, giliran ada bikin colongnya saya gitu bawa motor kalau ada dibanting ya banget. Nah, waktu itu tadi saya nongkrong di sekolah, di sekolah umum tuh gitu. Ada yang bilang katanya basis lu nggak jalan, lu nggak basis. Besoknya saya ngikut basis lagi bang berangkat sekolah. Ini yang ngomongin basis lain. Basis lain yang ngomongin bang, karena mungkin basis lain tahu saya kelas 3-nya yang paling aktif itu tadi kan. Baliknya pada sendiri-sendiri, ada yang AC, ada yang Moi, M1A, Moya, itu ya kan. Besoknya saya aktifin lagi tuh bang, jalan ya kan. Pas hari Rebo itu ulangan terakhir kalau nggak salah deh, ulangan terakhir. Oh itu Jumatnya, ulangan terakhir itu hari Sabtu tuh bang, Rebo ke Sabtu tuh saya lupa. Harinya saya lupa bang. Itu berangkat dari rumah saya bawa bolok segini bang. Pinjemin sama anak arsis bang. Anak arsis waktu itu si Giant minta tolong sama Ane karena dia ada masalah sama Patrick nak pagi.
janjian tuh bang, tadinya udah janjian mau ngelarin masalahnya dia sama Patrick. Awalnya Udah janjian, udah ada janji. Oke, nih tolongin. Nah, aneh balasannya dikasih pinjem beri tuh, golok simbat itu bang, manja. Jalan, bang, aneh nggak biasa gue panjang bang. ya enak lah boy. Aneh kan lewat pas Kramat Jati bang kalau berangkat sekolah, mau ke depan. Cerita. Dipanggil sama teman orang Madura bang. Kapul jalan pincang-pincang. Biar gua ya kan. Tawarin mau ditukerin BR, CR berdua bang begini. Madura asli. Ya tukeran saya kan, saya bawa di CR ini. Lebih enak. Lebih. Emang senjata idaman CR nih bang. Tas lempang, ciri khasnya gitu dulu. Kayak topi dibalik, sweater. Berangkat sekolah tuh kan, CR. Nah, barang udah pokoknya udah dibasis nih bang ya. Di Salemba ini nggak ribut kan, sebenarnya aman. Ternyata ada yang ngebetak bang, gembel. Ngebetak anak budut. Bukan, ada yang ngejob di situ, ada yang kerja di dalam. Oh, anak budut. Gembel. Oh, gembelan budut. Gembelan budut. Gembel KR. Oh, gembelan KR. Itu udah gabung sama KR ya? Udah kan mulai dari kelas Cuman 2. yang ngebetak gembelan KR. Aneh nggak tahu bang, karena posisi kan rame. Kalau udah gabung sama KR kan rame, masanya banyak KR bang. Lalu KR Matraman, segambreng, miring udah pasti itu. Anak budut paling berlima, ya. Nah, KR kan turun bang di Kramat Raya sekolahnya. Saya lanjut. Si Yanu udah bilang, jangan naik itu, tapi nggak bilang di situ ada bisa ngejob. Nggak tahu. Aneh mikir kejar jam mau ulangan umum bang. Dia dapat. Naikin lagi, udah pang itu udah telat, gue mau ulangan umum. Palang, naik. Jadi Senin, wali motor bang, 8. Saya pikir dia naik emang, meriksain. Saya pikir nggak meriksain pelajar. Dia cuma nanya, tadi ada rampok di sini. Terus penumpang lain bilang udah turun pak di Kramat Raya. Kasih tahu kan. Nggak taunya sekalian mungkin lihat pelajar kan diperiksain bang. Kalau aneh orangnya anti buang BR bang. Nggak pernah dari kelas 1 buang BR bang. Tetap aneh simpen di tas tuh. Yang lain udah buang bang. Ini dipegang, saya gagang bang. Aneh mikir gini bang, kalau aneh buang penumpang pasti teriak. Karena selama ini aneh selalu lolos bawa BR, pede aja. Aneh nyelip-nyelip, nggak bakal kena nih. Karena ya itu tadi prinsipnya gue nggak pernah pegang bawa BR, nggak pernah buang BR. Nah itu karena di dalam bis, bang mau lari saya tes udah ketangkep tuh bang, gitu bang. Mau lari lewat pintu depan, mau gini beceng deh bang. Mau mana kamu mau gini? Ya udah, amsyong. Yang teman-teman anak-adik kelas yang lain cuma bisa ngeliatin bang, sama masa di Senen tuh bang, diterakin bang, bakar ya bang, bakar. Waduh, patwal bang, tapi masih ada pikiran apa bang? Ini kalau gua nggak dikawal 8 motor, gua lompat nih. Gua paling depan, sayang di belakang banyak banget yang ngawal bang. Nggak ada 8 motor itu. Udah kira mau lompat. Tapi sebenarnya ada kesempatan. Ada, ya karena mikir banyak banget yang ngawal, susah. Ada udah gitu di Senen jalur kan gede bang. Untuk masuk kampungan nggak mungkin gitu. Kalau masih di jalur-jalur kecil, gua lompat masuk kampungan masih bisa. Gitu bang, dari pertama ke sampai gua di dalam bui, gua sempat ngejalanin bang. Tapi nggak nyampe LP. Itu dihajar terus bang. Ada gua hitung 7 kali gua itu bang sehari di sekolah lain digebungin dari sama polisinya, dari sama napinya, dari gua di ruang apa namanya itu kalau masih baru napi masuk tuh isolasi sampai gua megang muka ditahan, diajar perut, gua megang perut juga ditahan muka. Iya, tapi setelah itu gua bang pas di dalam di 701 gua dibawa bang. Iya. Bukan Israel tuh. Setelah gua dipukulin gitu, gua dibui, gua 9,5 ngejalanin bang. Gua Idul Adha tangkapnya bang. Gua malam nangis tuh bener takbir bang. Waduh gila takbiran gua di dalam. Bener-bener nangis keluar air mata. Gua keluar air mata bukan karena gua dipukul atau Ingat keluarga ya. Ingat takbir gua di takbir bang. Takbiran itu bang gua nangis. Nama pas gua dibesuk menyokap. Wah itu gua seadanya yang nggak bisa gua nahan air mata gua. Kalau masih dipukulin di ini gua masih bisa tahan.
pas ini ketemu nyokap, mana nyokap habis tinggal bokap kan meninggal, baru meninggal, bokap meninggal 2000 tahun 2000. Ya udah nggak kuat gua, anak yang diandelin itu sebenarnya gua bang sama keluarga. Itu aku gua begini, ya, itu gua nangis sih itu bang. Itu penyesalan yang ente selama 3 tahun yang paling penyesalan yang ente paling parah kan? Iya, emang di penjara itu kalian mau tobat sekalian, emang kalian mau pijat sekalian di penjara itu. Emang terbukti sih itu. Kita dapat pengalaman banyak juga di Bui, ya kan. Jadi bisa ngereni bang. itu ilmu tambahan yang lain. Dan gue jadi ini bang, tukang pukul bang. Walaupun gue masih sekolah, Tukang pukul napi yang senior. yang baru masuk. Ya. Yang baru masuk nih, waktu yang baru. Gue sama teman gue anak Bogor tuh, napi di sekolah, jer. Wah, sama kayak waktu gue baru masuk di sekolah ini gitu lah. Gue jadi tukang pukul tuh bang. Sampai gue sering dibesuk gue bang sama anak. Kalau dibesuk itu nggak sekali 2 kali bang. Kalau masih di Polres kan masih beberapa kali ya. Sampai diginiin gue sama napi-napinya. Lu dibesuk mulu lu. Jagoannya kan ini ya. Amin gituin bang. Ya Allah. Sebulan setengah ibu itu pertama ke kamu mau keluar, rasanya waktu lama banget. Di situ ketemu anak Broski 1 yang kasus ribut ke sama anak Israel di gap, ketemu deh anak Israel SMP-nya juga ketemu. Ya macam-macam jahat lah bang, yang di dalam bui masih ada aja. Padahal selama kelas 1 kelas 2 itu belum nggak benar tangkap. Ke paling gitu aja bang. Rame-rame, jam malam dipulangin. Maksudnya seketika pada saat itu kelar lah kasus. Kalau ini karena sendiri mau BR berhasil lah ya. Jadi polisi ada peningkatan BAP lah kasusnya ya, seperti itu. Dibesuk pun gue bilang sama nyokap bang, udah nggak usah diurus, ini salah saya, biarin gue dijalani. Udah bilang gitu bang, cuman karena gue udah kelas 3 kali bang, udah mau lulus juga, tanggung, akhirnya mungkin diurus. Akhirnya ditebus akhirnya keluar sebulan akhirnya setengah balik gua. lagi ke keluarga. Nah itu kita ya dari situ gue bisa jadi. Padahal bokap waktu itu baru meninggal bang, Desember akhir tahun 2000, gue kan lulus 2001, jadi kan gap bulan Maret ya gap, kan baru berapa bulan ditinggal bokap sama gue ke gap. Jadi kenangan tersendiri lah buat ente di zaman Iya, di kelas 3 tersebut. Jadi sekolah di bulan sekarang kita nyali saya bertambah, ya kan. Cuman jadi ada punya rasa timbul punya rasa tanggung jawab juga tambah, gitu kan. Ya, jadi keluarga ya sampai sekarang ini. Jadi tulang punggung, bisa dibilang tulang punggung walaupun orang tua udah nggak ada. Budut Cus 40 inilah teman-teman budutnya ya, dan suasana pada saat itu yang membutuhkan seperti ini ya. Betul bang. Membutuhkan karakter. Ya. Ini versi kalau di channel Ane kan ada versi. Pada umumnya semua channel nostalgia menceritakan kejadian ente waktu tahun 98 dan itu salah satu pertunjukan terbesar di zaman ente sekolah. Konser slang bang ya? Konser slang. Nah sekarang di versi kapal udah, versi bonser udah, versi risau udah. Nah karena sekarang di channel Andul Najir 75 channel ini gue pengen cerita dari versi budut, versinya Bang Kartel. Bisa ceritain bang konser slang 1998? Ya konser slang waktu itu tuh satu budut itu bang, satu budut dengan benar gak satu gerbong kereta atau satu kereta? Satu kereta bang, atas bawah tuh bang. Jadi dari budut sendiri ya, satu kereta mau nonton konser Bekasi. Demi Allah itu saya berani sumpah, itu satu kereta bang. Itu kelas 1 ya itu? Kelas 1 masih banyak pagi siang kami Leku, Rapika. Cuman kan nggak semuanya LPP ngikut, kami ngikut, Grafika ngikut, paling yang ikut basis saja. Kalau budut ikut? Kalau budut pasti namanya karena ibunya ya kan. Itu satu kereta. Mau ke titik baru datang siang nih bang. Berapa nih? Ini masih sekolahan ya? Ya, anak 40 baru datang nih bang, disuruh ke Kemayoran stasiun, karena semuanya pada ngumpulnya di stasiun Kemayoran bang.
bareng tuh kita orang kemana, sampai proses pen katanya dikasih gitu. Itu bus satu kereta itu sampai di mana ya tau diri ya bang, kalau di dalam ngejok ya kan. Zaman aneh mah ngejok, zaman dulu mah ngejoknya gila bang, bukan pelajar doang yang geser semua. mau lu kerja, mau orang tua, mau cewek, Pokoknya lo ada banda cakep, nah lepas. aneh kaget dulu kalau udah begitu. Pas satu Itu berapa bulan sekolah? 3 bulan ada ya? itu bulan apa ya, saya lupa beberapa bulan lebih kayaknya, 3 bulan lebih. Itu nyampe di stasiun Bekasi bang, Enggak, dari Kemayoran sampai aman, gak ada musuh bang. ya lalu satu kereta isinya lo doang. Cuman paling kacau gila bang, anak-anak job set jobnya orangnya turun lari, malah yang korban malah teriakin maling Segitunya. maling diuber sama tentara bang. Kata yang jalan diketawain tuh tentara dibeko mohon maaf itu cerita hari sampai begitunya bang. Ya Allah, akhirnya ya lancar kan bang, Langsung kereta bang ya kan. Kereta itu kereta listrik yang warna biru ya, yang boleh naik ke atas ya. Waktu itu bukan biru, abu-abu. Abu-abu. Itu bang. Yang istilahnya pintunya nggak tertutup ya. Betul. Satu kereta itu bangsa sekitar 7 sampai 8 gerbong. Oh. Gila ya. Itu nyampe aman sampai stasiun Bekasi. Nyampe stasiun Bekasi kan pinggir rel itu ada kampungan bang ya. Kampung 200 sama pintu air. Nah itu mau ngeributin bang. Nggak berani. Itu kita jalannya keluar dari stasiun kayak air bang. Wah, tiap angkot di Bekasi bang, bicara-jarain bang, ada pelajar, pelajar mana kek? Itu belum sampai stadion Bekasi tuh. Belum bang, Masih. itu di stasiun baru Bukan stasiun mau ke arah stadion. itu angkot tematis bang. Wah, bibit angkot mah ngambil-ngambilinnya bang, anak gila. Kalau saya enggak bang, saya emang niat masuk budut, nggak doyan ngerampok. Emang ente nggak doyan shopping lah ya. Nggak doyan. Pokoknya ribut ya itu. Kalau mah ribut kan. Lihatin aja, ada pelajar buat shopping, malah dia yang dibawa polisi. Karena dia bawa BR juga. Oh, pelajar tersebut. Ya, yang di dalam angkot, bawa BR juga. Akhirnya dia yang bawa. Aduh, udah berdarah nih. Terus nyampe lah ke stadion. Pintu stadion nih. Baru di ujung tuh bang. Belum masuk stadion, udah Belum. ramai lagi pelajar. Itu udah ada bons. Kalau nggak salah yang udah datang itu Bonser, Risau, Sirip, 12 RN, ya nggak tahu deh pokoknya aliansi itu ini. Pokoknya lensinya budut lah. Nah, di dalam itu kan udah ada kapal terutama ya kan, sama kontol terutama itu. Kalau Bariwan Nggak ada. Bariwan ya kita kan namanya beda kubu bang ya, taunya mereka satu aliansi ya tahu aja ya kan. Pokoknya kapal udah jelas ya. Mosok kita kayak emang zaman sekarang bisa WA ada anak sulap ya kan, nggak ada kan, beda sama zaman dulu bang. Mungkin Kita bisa kalau nebak-nebak aja. Bekasi Patriot kali ya. Kayaknya Patriot, saya nggak tahu kan dulu gitu. Truk bang, kayak kerajaan bang. Perang Majapahit lah ya. Wah gila itu. Alumni Bekasi ada tuh bang, sampai Oh, sampai angkatan gua. ada satu orang bang, anak kampung kali, soblagu bang, naik motor king, bunyi, palang bang, anak-anak jatuh, motornya di bawah, kayak bang. Sampai trap ini. Kayak Bekasi. Kalau nggak salah sih buka itu dibawa bang, wah nyayur nih, kenyang nih dapet motor. Sampai motor-motor. Iya dapet bang motor, orangnya nih Wah, hancur bang. Wah gila motor tuh. Ribut kayak ya ributnya begini loh bang, ya kan. Maju mundur. Awalnya kita masuk, kita kan dari luar nih di dalam stadion tuh bang. Dia udah di dalam stadion bang, udah menguasai. Kubu Ini rival. kubu kapal, pocol dan kubunya. dan yang lainnya ya kan, udah di dalam. Nah, kita ribut mau masuk juga ngeri sedap, namanya di dalam menguasai. Kalau kita keteter kan harus panjat pagar dulu, ya kan, baru bisa selamat. Kalau kita keteter nggak bisa manjat pagar ya gampang banget bocokin. Akhirnya ya jebol juga bang, menang kita, jebol, kalah dia. Jadi sebenarnya ada yang bilang katanya Budut minta gabung sama Risau, bukan minta gabung, justru mereka udah ribut duluan, kita datang. Oh, justru mereka yang ribut duluan sama yang di dalam. Yang nggak jebol mereka. Nggak ngejebolin yang di dalam ya. Banyakan Budut waktu itu yang datang bang masanya. Ya lu sekereta. Nah iya, makanya kalau ada yang bilang minta gabung, ngapain gitu, Budut namanya udah besar, ngapain kan? Raketnya waktu itu banyak kan. Gambreng juga, dikit Oh, aja jadi jatuh. jebolnya pas Budut dateng. Budut datang karena masa makin banyak kan. Satu kereta wah, bayangin itu atas bawah.
Di atas walaupun nggak full tapi ada lah sebagian di atas. Nah, kalau di bawah mah full. Begitu jebol di dalam ribut lagi. Kalau saya nggak di dalam bang, saya di luar. Kita di Karena luar. malas. Karena katanya di dalam dirahasiain, BR. Oh, penjaganya ketat. PM. Jadi sebagian ada yang luar bang, ada yang lihat bang. Mohon maaf bukan saya ngomong bohong bang. Itu saya lihat di sini penerbangan 15 bang. Kan kalau orang udah pakai gitu kan nyaru bang. Tensin mungkin bang ya. Kan dulu kalau nggak salah entah digulung celana apa anak bubut itu apa tandanya. Kalau bisa kan katanya pastinya pilot. Saya lupa tuh bang digulung apa di apa saya lupa. Kelas 1 kan waktu itu saya lihat bang anak kapal bang. Lihat penerbangan 615 bang tulisannya. Ya Allah tuh. Itu geletak bang masih sama anak di totok nih kayak bang. Oh, aneh ngeliatinnya bang. Tega banget, gila. Nggak tega lah bang, orang udah geletak masih diginiin bang. Dompetnya diambilin dicari. Udah geletak padahal bang. 2 orang tuh bang, saya ngeliat penerbangan semua sini tulisan 615 tadi bang ya. Penerbangan. Berarti dari situ versinya mungkin kedua belah pihak sebenarnya banyak korban. Atau masyarakat setempat banyak korban. Kayaknya masyarakat sempat, apalagi angkot rugi banget duitnya. Nah saya nongkrong di depan tuh bang, Allah, bang udah dalam cendol bang. Itu sampai saya ngeliat serakan pecah-pecahan itunya kendinya bang. Dalam cendol tuh bang. Saya masih punya hati nurani bang, begini juga. Nggak tega, kasihan juga gitu. Gila. Mana kita jiwa muda dulu gitu. Nggak mikir sampai ke situ. Itu ya anak yang lain yang banting-bantingin gitu. Nah saya nongkrong di luar kan, di luar masih banyak juga bang anak budut, campur lah bonser yang nggak masuk gitu kan. Datang polisi bang. Ini udah semakin malam, semakin sore. Masih udah sore sekitar jam 3 jam 4 kalau nggak salah itu. Datang dia ngasih tahu, bukan kita tahu Barion mau datang balik. Polisi sendiri yang ngasih tahu gitu. Itu tadi ada anak pelajar sebis miring. Ya anak Bariwan katanya. Cuman disuruh putar balik sama polisinya. Lu kalau mau masuk silakan. Oh anak budut satu stadion. Polisi ngomong gitu? Oh, iya ngomong gitu bang. Oh, Bariwan jadi terlambat ya? Nah terlambat yang seperti ada di channel itu apa lagi? Oh, yang kapal. Ya itu terlambat dia. Terlambat. Kan tadi saya bilang saya nggak tahu di dalam itu ada Bariwan apa enggak. Gitu. Akhirnya ya itu juga saya informasi dari polisinya. Dari polisi sih bukan tahu. saya yang ngomong polisinya. Gitu. Polisi ngomong gitu. Bariwan Suruh satu putar bis. balik. Ya kalau emang mau cari mati ya sono duduk dalam atau stadion. Ya akhirnya ya sampai sore kita mana-mananya setting. Sampai kelar konser. Sampai kalau waktu anak bingung di dalam sih bilang sampai selain bilang budut malah budut dicariin gitu bang. Emang di luar. Nah, selesainya gimana nih? Pulangnya apakah nyagar lagi? Nyagar pasti bang. Nyagar lagi? Aduh. Kayaknya pulang mau belanda-belanda. Yang doyan mah doyan bang, yang kagak mah kagak. Kayak saya mah nggak doyan. Turun di Senen, udah misa-misa tuh. Dari stasiun Bekasi. Dari stasiun Bekasi udah mulai ada yang turun di stasiun ini, di stasiun ini. Kalau 40 tetap sampai Senen bang. Ke Senen balik lagi naik atas, cuman rapi udah capek. Ngapain lagi ribut ya kan gitu, udah puas ribut ya kan kerajaan. Cuman ada anak bonser juga tuh bang, anak bonser duanya anak pasar bohnya nggak tahu namanya lupa saya. Anak bonser dua. Rombongannya nyamuk. Nggak tahu dia waktu itu kelas 2 atau kelas 3 nya bonser itu. Bareng pulang maksudnya. 40. Ya, itulah konser Gor Bekasi versi budut yang emang sejarah lah. Sejakarta versinya emang masing-masing dan ini versinya budut. Oh bener mereka datang satu kereta. Satu kereta bang. Kalau ditanya anak budut lain pasti ngomong satu kereta. Satu kereta, bukan satu gerbong, satu kereta. Kalau nanya sama saya iya saya kereta. Yang lain itu pasti bilang yang ikut ya pasti satu kereta. Karena saya saksi juga, saksi hidup juga ikut gitu. Bukan cuma dengar omongan orang, tapi saya ngikut sampai ke Bekasinya. Dan Tapi emang keadaannya waktu itu mencekam banget ya. wah itu lama bang, itu kayak perang, bener-bener kita ngeliat perang kerajaan gimana sih bang? Orang sama-sama rame bang, wah udah bukan puluhan lagi tapi udah ratusan, mungkin ribuan kali ya. Kalau digabungin ribuan gitu bang. Anak sekolah Bekasi udah minggir tadi tuh. Wah, orang itu ya polisi udah nggak bisa ngelerai bang, karena udah
kerajaan nggak bisa ngelerai itu. Saya aja baru turun dari kereta aja, buset, kayak air begitu. Ente aja budut aja ngeri ya. Ngeri. Nggak akan budut satu kereta ya. Lah tiap ada angkot diambil-ambilin gitu ya bang. Angkot dan cuman supirnya memang melongok doang udah. Nyati, ya mau ngelawan gimana? Orang yang kampung yang tadi saya bilang di Pintu air. mau maju nih ke jadi, rame banget. Banyak banyaknya. Real. Ceritanya nih budut satu kereta di Bogor, Bekasi. Bang, ini pertanyaan agak ke dalam nih. Ada nggak di kondisi ente di 3 tahun sekolah di budut, ente merasa posisinya ente terancam dan bakal mati, bang? Ada nggak cerita seperti Wah, itu? kalau terancam mati, pernah bang, Melayu bang. Itu dulu Melayu kan namanya pusat kumpulan musuh bang, yang maut. Waktu itu hari Sabtu, ya kejadian Sabtu mulai yang up bang. Kalau gitu kan, karena ya itu tadi saya bilang dulu kalau Sabtu ada yang libur bang, sedikit masanya basis. Dan itu sekolah lain tau nggak bahwa budut satu itu orangnya dikit? Nggak tahu mungkin. Nggak tahu. Tahunya tiap hari ada. Saya bareng KR waktu itu. Bareng KR tuh. Saya kelas berapa ya? Kelas 2 kayaknya udah mulai kelas 2 itu. Jimmy Ambon bang. Jimmy Ambon yang alhamdulillah sekarang udah jadi TNI bang. Kakak kelas tuh bang, baru keluar dari penjara juga tuh bang. Kita waktu itu cuma bertiga bang. Jimmy Ambon itu kalau kelas saya dari Kuitang. Padahal di rumah Kuitang nih bang, mungkin tapi dia dari tempat saudaranya bareng sama kita dari Kuitang. Sama saya, cek sama Jimmy Ambon doang, bertiga bareng KR. KR ada coding tuh bang bilang jangan ngebasis rame di kampung aja gitu. Wah gak peduli anak mau sekolah. Janjian katanya dikawal sama dia, dikawal. Jangan sampai dibantai pak ya. Iya kita nggak akan mulai duluan kalau nggak dibantai. Iya. Wah gak apa ya duluan di Melayu. Banyak uang. Air kering gitu bang. Kayak 115 tuh. Oh, ente Kayak 115. ngasih 15. Kering tuh bang. Udah nggak ada yang sisa kaca. Itu KR baru miring di pintu mah enak tinggal lompat lari. Ya saya yang di dalam kalau bisa. Sisa saya berapa orang sisa? 7 orang di dalam bis bang. Cek temen saya bang, sampai bawa BR. Sampai menjaga pintu depan. Salah, karena mau biar berdua. Saya sempat berdiri bang, melihat situasi. Buset ada berdiri bang, dia bang, gede banget. Itu udah bikin Mati. Tinggal bertujuh. nggak bertiga bang, kagak ada yang bisa nenangin, polisi nggak bisa, udah dikelilingin habis itu bang, udah mikir mati aja bang. Dimasukin nggak? Tekin bang, Dimasukin? tekin. Kan jebol itu bang, sincek jaga pintu depan jebol, saya pintu belakang jebol. Kan Jimmy Ambon kena apa lagi bang? Dia jabarannya pakai Cherokee ya, BM-nya, enak. Tahu ABM, tahu KG, kena dia bang, baru keluar dulu badan bang. Baru lolosnya ada polisi tuh itu turun, Jimmy Ambon udah kena tuh bang, kepalanya tuh udah megang kepalanya, ceker bang. Orang dia ngejabanin sambil duduk bang di bangku. Wah dia udah capek soalnya, gue udah nggak udah bodo ametan ya kan, si Jimmy Ambon ini udah bodo ametan gitu bang. Udah orang udah bodo ametan ya kan. Dan ente bakal salah satu nanti yang kena juga nih. Nah, iya udah bodo ametan udah, kena gua. Ini ada polisi lolos, di luar kan mereka, kita bisa turun. Lalu lama-lama elit kok ini bang, kita bego-begoin. Gue bilang tadi mau ngejagain deh, ini malah gue dibantai. Wah diem aja, kok ini. Itu lolosnya karena itu. Karena itu bang, sebenarnya kalau dibantai di dalam bis kita sering bang, sering banget itu Melayu bang. Cuma kondisinya pada saat itu lagi parah-parahnya. Parah sebenarnya, ya parah dibantai di Melayu itu sering banget, parah mulu sih bang. Karena mereka kalau sampai berani ngelilingin budut bang, itu nggak mungkin satu sekolah, pasti aliansi nggak mungkin. Kalau satu sekolah doang, BM kan nggak banyak mas saya basis 52 nya. Paling sih kalau KG maut ya. KG banyak, KG Melayu banyak, maut juga kan udah mau nutup, udah mau bikin, jadi nggak terlalu banyak. Gabung, pokoknya kalau nggak gabung nggak mungkin ada budut atau KR bisa ngelilingin gitu, nggak mungkin. Berapa kali dibantai di
mau mati gitu di dalam bis. Tapi yang itu gak lupa. Itu kelas berapa? Kelas 2 bang. Akhirnya lolos ya, malah di Melbourne korbannya. Korban di Ambon banyak sih korban itu bang, banyak. KR pun sama kelas 2 lagi bang di sebenarnya kan kita mayut kampungan kapten kapal bang. Kapten 45 sama Ayub sebenarnya Kapten bukan di Lekong. enggak di Gang Ayub gitu. Oh di Gang Ayub. Dia satu kampung sama ada loh dulu Bang Otoy sama Bang Yadi, jadi bisa dibilang adik-adikan mereka. Itu sama Budut sebenarnya nggak ribut bang, cuman karena kita kelas 2 udah bareng sama KR otomatis dong, karena KR rese katanya sering ngerakin kampungan mereka. Kata Gang Ayub. Akhirnya ya nama kita bareng ya nggak mungkin dong nggak dibantai KR, ya akhirnya kita dibantai ya, akhirnya jadi ribut bang Sama Gang Ayub. kamu Gang Ayun nggak kampungan. Karena kita mau berangkat bang, itu kebenaran KR Tanjung Lenggongnya pun nggak banyak bang, digabungin sama Budut paling bangsa 10. Dia itu ada aliansi STM Yake Jake 66 anak kajet aja. si Uban tuh ikut bermain Tanjung Lengkong, kenal sama anak-anak bareng sekolahnya, dia turun di Kewo. Ya gabungan aja bang, nggak murni anak KR sama Budut, gabungan. Ya paling 1-2 orang dia, kalau anak KR paling dia nggak banyak, total paling 12-an gitu. Dan akhirnya puncaknya ribut juga sama Ayub. Apa yang ribut? Itu di kepala pakai bangku bang, di Suta. Nggak, di Gang Ayub kampungan apa mayoritas orang kapal nih? Kampungan, bang. Kampungan. Nggak ada anak pelajar. Anak 40 seringan bang, kampung bang. Anak pelajarnya bukan ngecilin. Kalau sama Budut yang mungkin 1/3. Kalau kamu nyerah deh. Kalau di kampung, ya walaupun agak berani, tapi ya mereka kan Nggak habis-habis. Nggak habis ya bang. Kalau pelajar kan itu palang kayak bambu bang, di situ. Ada yang ditekin bang, orang tua mereka bang, burger gede banget. Ada anak kaya, anak nggak tahu anak kaya, nggak tahu anak pesat ya kan, anak pesat ya bang. Ikut dia saking udah capek kali bang, tiduran di bangku gini bang. Ditusuk sama anak Ayub. Ayo patah. Saya lihat tuh bang, saya kan ngantuk bukan tuh bang. Namanya kalau dibanting itu kan ngantuk bukan bang, jaga pintu jebol kan bang. Saya pakai kopel dulu bang. Ya kalah lah saya kan, dia muka gue gede. Lompat saya bang, saya lihat itu bang. Terus teman saya si Anu disambit kepalanya benjol. Sampai saya bilang gini bang, ada anak kecil tuh bang di dalam bang, nangis bang, anak bayi. Gak tega saya bilang, sampai bilang gini bang, tapan dulu tapan, anak kecilnya suruh turun dulu. Abis itu, Main tak benteng lu. nah makanya bang gak kemikir. Tapan. Sampai bilang gitu bang, ya Allah. Suruh turun dulu nih bocah, abis itu mau bantai lagi dah. Lu ngomong gitu. Lah bisa kasihan bang, nanti ini dibantai anak bayi gitu bang, bukan anak bayi, balita ya. Nangis bang, gimana? Sama mbaknya doang, mbaknya histeris, gimana anaknya bang? Kita tau udah dikelilingin bang tuh, 12 orang dikelilingin, dia sekampung, dipalang lagi mau ke bangku mobilnya, udah supirnya udah nggak ada bang. Oh udah, amsyong aja udah. Itu kelarnya gimana tuh? Kan ini jatuhnya udah banyak korban di versi lo ya, versi di kubu lo ya. Kelarnya gimana? Kelarnya ya mereka ninggalin gitu aja, udah kita Lolos. turun. Dan setelah kejadian itu terus menerus warisan atau di situ doang berarti? Kayaknya ke bawah-bawah masih, bukannya lulus tahun masih, Masih. cuman istrinya udah enggak. Ya kan Budut juga siangnya udah swasta kan waktu itu dihilangin semua bang. Iya, 2000. Iya kan, Bosir 2, Satu KR, Jawa, penerbangan siang, semuanya kan dihilang. Mulai Karena di- yang rusuhnya emang di swastanya sih bang. Yang bikin namanya jelek tuh di swastanya. Iya, itu kan klimaks dari grafik meningkatnya intensitas tawuran dan jumlah korban. Akhirnya ya pemerintah bertahun-tahun menemukan formulanya seperti itu. Pak Geri, santai. Kalau saya sekolah dulu nggak pernah ketemu itu kapal Blok M bang, Nggak pernah. nggak pernah. Pengen banget ketemu bang, sampai ngalong ke Basis Selatan, Cipenem, Buah Bulus. Backwoods. Aneh kan paling seneng bang ngalong-ngalong. Ya kan Buah Bulus waktu itu masih sedikit juga, gabung. Kan nongkrong di terminal. Kata anak Bulus
level 21 sebis. Wah, waktu kelas 2 adrenalin saya udah nambah bang. Ini saking pengen tahu ya, Pengen selain tahu. di Tanah Abang, berarti ngalong tempat lain juga ngerasain ya. Kemana aja bang, ke Priuk pernah, paling enak sih Priuk. Damai, Dijagain bang, dijagain. ente percuma ngalung ke Priuk nggak bisa ribut bang. Ani mau turun, kagak boleh. Udah biarin, gua masih sanggup. Sama anak 63 gitu. Iya bang, tuh mantep bang, 63. Ani kelas 1 bang, nyampe terminal di rokok. Yang suruh buka Ani bang, ada kelas 2 kelas 3 ya padahal. Yang nyuruh buka Ani dulu, tamu dulu, diutamain. Tuh salut enak tuh bang. Berarti ente kemana berasa anak 40 Bukan, kalau di Priuk mungkin gini bang, nggak anak 40 aja. oh mungkin tamu lah, Tamu, lain dah. tamu dihormatin banget, benar-benar dihormatin bang. Mau kan buka rokok aja kita dulu bang, mana saya kelas 1. Ada nama kagak kan, kelas 1 masih nyari-nyari nama. Diutamain. Dan gilanya lagi anak Priuk bang, waktu itu di Honda miring di gap kan, diturunin sama polisi, ketangkep 1. Kan di Kodamar, kita Kodamar kan ada alumni Cece, iya kan, Bang Cece alumni, kita nongkrong gitu, ngatur strategi bang, anak Priok tuh ngebalikin tuh bang polisinya, Polisi yang balikin? biar tuh bebas temen kita yang di dalam. Oh ngebalikin polisi? Iya, wah gila, wah itu ngebalikin polisi. Anak Priok tuh gila lu bang, anak Priok emang zaman ini gede bang, nggak ketahuan lu kelas 1 kelas 2, bodohnya kelas 1 itu gede. Dan masanya banyak di zaman itu? Zaman saya kelas 1 masih lumayan bang, masih jalan dia 63. Itu Terus ngalung kemana lagi ente? Kan tadi Tanah Abang udah, 21 Bekus sudah, Bekus ke Priok. itu nggak ketemu tuh sama lu, emang pada nungguin sampai setengah 10 gitu. Nggak ketemu. Ketemu Ente ngalung kemana lagi? ke Priuk, paling saya ngeliat gini bang, kalau ngalong itu basis mana yang sepi kita coba hidupin. Oh, Bantuin. misalnya ente nggak ke 913 karena 913 rame. Rame, pernah juga sesekali nggak. Bekasi kan apa-apa. sepi, toh ente dikit. Nggak ada yang akrab kan waktu itu. Oh, nggak ada yang akrab. Bukan nggak akrab bang, Bekasi itu nggak ngumpulnya di Pasar Baru bang. Oh beda Nah, tongkrongan. di kelas saya nggak ada anak Bekasinya. Udah gitu dia nongkrong di stasiun Kemayoran. Nggak di Berarti Pasar Baru. kereta ya? Kereta. Karena emang sudah sedikit. Pokoknya emang zaman ini semua udah sedikit bang. Pasar Baru aja itu anak-anak yang lain bilang nih terakhir zaman kita doang nih bakalan rame. Karena yang nongkrong kelas 3 semua bang, baru waktu saya kelas 3. Kelas 2 kelas 3 jarang. Sampai berpikir gitu bakalan mati nih sedikit masanya. Bener kejadian. Ya, tambah lagi PGRI mau dihapus ya. Benar. Waktu itu sih belum tahu informasinya PGRI mau dihapus, saya masih sekolah belum tahu. Pas ente lulus baru PGRI mau dihapus. Baru tahu. Terus kejadian lagi yang nggak lupa itu bang di Poncol, Senen, Di Kora. Rasera. kampungan bang. Kampungan. Poncol emang dikata pelajar mah nggak terlalu ini bang, zaman bukan kita ngebanggain, enggak apa adanya. Di Poncol bang, kita gabung bang, 63, 52, 40, gitu gabung aja bang, zamanan itu, kagak miring bang, Gabung. kagak miring, naik 41 lah bang, dari Senen, Barata Senen tuh, nggak miring bang, Masa gabung ya? ada yang gabung, Dikit banget maksudnya. paling 25 orang, 30 bang, nggak gitu, itu cepunya anak kecil bang, lari teriak-teriak, wih rame, maksudnya anak-anak, anak mulut rame, bantai, dia boronin bang, ribut, emang hujan batu, saya udah malas kalau udah hujan batu bang, yang maju nih malah Priok semua bang, Panji, Badok, wah gila itu orang-orang gila bang Priok, itu nggak ada mundurnya bang, dijanin batu, berlima doang bang, berempat tuh. Anak-anak 40 ini malas, orang hujan batu bang, malam tuh jadi malam, jam 7-an. Sebelah sana masih galur bang, Us. iya kan? Sama aja. Kita teker ada polisi bang, nggak tahu ya bener bang, di pres kita mau galur bang, kampungan bang, lari anak-anak itu ke rumah, ke Gang Buntu, rumah orang Cina bang. Ini berlima-limanya? Enggak, waktu itu gabung, yang gabungan itu rame bang, ke rumah orang Cina itu larinya, jadi Gang Buntu, jadi anak-anak larinya ke situ semua bang, karena udah dipres, kita mau kontrol teter, Ya, lu teter, ngapain? namanya orang kampung kan pasti dibela polisi bang, wajar pasti diuber-uber kan,
Pres sama galur banyak juga. Itu untung gerbangnya kan kalau di Senen gitu, kampung-kampung ditutup pakai pintu tinggi gitu bang. Nah itu ditutup sama apa? Bikin anak dari dalam, dari luar nggak sama-sama itu. Uset mana bang, buntu lagi bang. Otak gua udah apa bang? Udah di tingkat pengen atas. Ini kalau sampai jebol nih, gua lari lewat genteng-genteng orang. Bencana lo. Iya. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai jebol. Anak priok ada yang anak kolong. Ditelepon bapaknya. Kodama, di rumah di Kodama. Satu metro ini datang dijemput anak-anak. Sama marinir. Diturunin di Honda. Itu aman jadinya. Lolos. Itu tapi ada korban bang. Dari Budut. Pasti ada korban tiap ini anak mudik mana? Setiap kejadian lah ya. Ini bang, anak kalau nggak salah informasinya anak 52 Pulau Gadung itu bang. Jadi karungin sampai bang ada bang. Iya, camping. Lewat. Sama anak kamu kan lu? Iya. Dikarungin, kayak binatang main karungin terus cacakin. Itu tahun kan? Itu kelas 2 malah kelas 2. Seringan kelas 2 nih kejadian-kejadian parah itu. Sisanya lolos dijemput marinir. Iya. Ente Iya, emang pada saat dia ketangkep, ente nggak tahu kondisinya. wah udah buyar bang, udah nggak mikirin, udah pecah-pecah. Kalau kabur berarti dia. Jadi kita lari ke pinggir sini bang, pinggir arah mau balik ke Senen, nggak mungkin lari ke sana. Ternyata di galur, mungkin anak galur tadinya mau mantekin, kok ini mobil nggak ada yang lewat, pasti ada yang ribut. Udah pikiran seperti itu mungkin kan, biasanya kan orang pasti berpikiran gitu bang. Kalau kampung di depannya nih musuh, kok nggak ada yang lewat, pasti kan depan ada yang ribut, ya kan? Orang kita yang lagi ribut itu dipres lah kita bang. Udah buyar bang, tinggalan nih. Nah itu tahu beritanya dia ditangkap, diculik. Jadi ada yang barengan sama dia bang. Lolos. Barengan sama dia masuk ke rumah itu sama saya bareng-bareng tuh banyak tuh. Jadi katanya ditarungin kaki. Besoknya informasi dia anak 52 Polda lewat. Gila om itu bang. Selain yang di penjara, ada gak penyesalan yang lain ente selama sekolah di Budut? Yang ente masuk di daerah di 701 tadi? Penyesalan. Yang makanya sedihnya itu aja ya penyesalan. Kalau penyesalan sih di situ bang, karena kita benar-benar dalam kondisi terdesak, terus ngeliat orang tua yang lagi habis ditinggal suaminya, kita yang begitu gitu yang benar-benar nyesek bang. Aneh dulu zaman sekolah dikenalnya rajin sholat bang. Iya. Karena anak logis ya. Enggak sih, anak logis bang enggak. Gimana ya? Kita percaya aja yang puasa di sekolah, kita sekolah udah ngeri. Seenggaknya mendekatkan diri lah, mencek tuh dulu kalau kelas 1 itu yang diandelin saya mencek bang. Kelas 1 diandelin berdua cek celodong bang. Cuma celodong tuh sampai disebut sama kakak kelas kayak sendok megarpu. Sendok megarpu. Iya. Kapan kita mampir nih, bang cek ya ke Cilodong. Dia jagain saya pasti kalau ribut dia juga jagain saya, backing gitu. Jadi ente waktu di Budut terkenal ente rajin sholat. Ayo berdua ngecek. Jadi setuju gak ente? Ente taruhannya nyawa nih sekolah. Kita waktu zaman itu taruhannya sekolah itu nyawa. Tapi kita itu berusaha tetap masuk kelas dan dapat pelajaran. Ente setuju gak? Buat apa yang begitu sampai sekolah taruhannya nyawa? Itu ngapain cuma nongkrong di kantin dan ente menyesali gak itu teman-teman seperti itu? Menyesali kalau ada kan? Ada bang. Malah saya pernah gini bang waktu zaman sekolah. Saking saya sering 40 kan sering telat bang nyampe. Masuk jam 1. Kita kadang nyampe jam 2, setengah 1. Kenapa tuh balik lagi? Setengah 5 lah. Udah keluar lagi kan? Itu sampai saya telat disambut sama guru kan ketat bang, guru bang. Nggak seperti orang pikir bandel di jalan tapi berani mengguru, enggak Tetap bang. di Budutnya ketat. Respect bang guru walaupun puasa gitu respect. Kunci gerbang karena anak 40 mau naik bang, mau manjat disambit pakai bata sama wakil kepala sekolah itu almarhum Pak Bukit bang. Coker balik lagi ke sekolah. Itu sebenarnya saking pengen sekolahnya ya? Saking pengen sekolahnya bang, walaupun kita telat kita tetap sekolah. Malah saya keadalin tuh bang satu kelas saya ini dulu cabutnya sekolah nggak ada dulu kan, cabut sekolah tinggalinnya pelajaran ini nggak mau cabut. Yang pinter-pinter ya bang, yang bisa dibilang otak lumayan
Nah saya yang bener-bener masuk pulang dia aja kita ulangan saya ngadain temen saya ulangan cuma 2 orang doang. Tapi ente lulus kan? Alhamdulillah lulus banget, Lulus dengan nilai nggak memuaskan. Zaman aneh mau ini jatuh-jatuhnya sih bang, nilai semua sekolahan parah dari SMP apa kerusuhan, lulus SMP apa kerusuhan 98 gitu kan. STM ya sama aja 2001 semua sekolahan kebanyakan nilainya pada anjlok termasuk di Bonsai. rata berarti ya. Tak pernah bilang sih rata. Apa yang ente kebanggaan apa ente sekolah sampai lulus di Budut dan sampai punya komunitas, walaupun di sini ente punya komunitas sampai tadi kalau Brikarta. Kebanggaan apa yang ente sekolah di Budut yang boleh sampaikan? Kalau bangga sih gimana ya, kita sekolah gimana bang, kita sekolah tiap hari taruh nyawa 3 tahun alhamdulillah bisa sampai lulus. Gimana nggak berat banget ujiannya bang, nggak kayak orang lain cuma datang sekolah belajar bisa fokus pelajaran. Kalau kita kan Mikirin pulang lagi. gimana caranya lu bisa pulang, udah mikirin di sekolahan, di jalan juga mikirin. Ya emang semua karena kesalahan saya, kenapa lu mau? Yaitu bangga sampai lulus. Terus sampai sekarang silaturahim alumni Budut sama pelajaran pun masih terjalin. Sampai yang alumni dari tahun 90 ke bawah, mungkin tahun 70-an, sampai pelajar sekarang masih terjaga komunitasnya, nggak putus di mana aja kita Nggak putus lah ya. nggak putus, tetap terjalin. Enak banget di situ. Sampai saya di sini aja sampai ada kan Brikarta, Region, Karawang, Purwakarta. Purwakarta. Di Cikarang ada Dan Bricik. ternyata alumni Budut ada di mana-mana. Ya. Iya bang. Ada yang mau disampaikan buat rival atau temen atau yang mungkin dulu ente pernah sakiti atau ente pernah tersakiti? Kalau tersakiti sih enggak sih bang, pernah menyakiti ya. Kalau untuk rival mohon maaf atas kesalahan yang dulu ya kan, yang namanya kita jiwa muda dulu mungkin sama-sama kita punya jiwa muda, masih auranya masih pengen mencari jati diri ya bang ya. Betul. Ya kan, minta maaf apalagi sampai mengenai atau melukai, saya minta maaf. Saya berharap kita di kedewasaan kita sekarang ini, di usia kita yang bertambah, lupakan masa lalu hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. Semoga kedepannya kita bisa jadi saudara, jadi silaturahim. Yang mau main silakan, mampir ke rumah saya nggak masalah, saya terima. Pak Bayuran, Karawang. Ya, mau rival mau apa, kita jadi silaturahim sekarang, jadi saudara. Ya, terima kasih Bang Katel Siap bang. telah berbagi di Andrew Najil 75 channel ini, dan salah satu konten nostalgia masa sekolah yang insya Allah bisa menebarkan virus perdamaian dan menjalin silaturahmi SMA, STM yang dulu punya cerita nggak bagus. Sekarang saatnya di channel YouTube Andrew Najil 75 channel ini kita berpelukan jadi saudara, kita silaturahmi dan saling menempuh masa tua yang kita harus berdamai dengan masa lalu itu yang emang kurang baik di zaman jahiliyah, dan kita tebusnya sekarang. Iya betul. Betul ya? Oke, dan balik lagi, tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi, dan salah satunya narasumber ini mungkin ngalamin. Pertama, masuk rumah sakit, kedua masuk penjara, ketiga tadi temennya cerita ada yang masuk sampai wafat, masuk kuburan. Dan untuk kaum milenial, sekolah udah enak, jangan udah canggih, jangan ngalamin seperti yang narasumber alami, dan jangan ngalamin seperti kakak-kakak kelas atau alumni yang mungkin di zamannya emang seperti itu. Ya, sekian dari Ane Dawai Bonser dan Ane Katel Budut Cus 40. Mohon pamit, kita sama-sama kampanye bang. Stop tawuran, stop tawuran, pelajar. pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian telah menyaksikan Indonesia Vlog 75. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin sekali lagi, dan ceritanya Bang Katel sungguh-sungguh benar
menjadi inspirasi kita, dan semoga kisahnya menjadi pelajaran bagi kita dan untuk masa ke depan tidak diulang dan hanya untuk dikenang. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Gue lagi di bank, bye bye.